rohani kami. Amin. Semakin juga jaringannya. dalam membangun gereja. Amin. Alamiah kami. Amin. Hati kami Tuhan. Ya. Ulangi. Amin. Hati kami Tuhan. Amin. Berikan kami Tuhan hati seorang murid. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami mau merendahkan diri. Amin. Oh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mau buat belajar dari Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami mau digenapi Tuhan. Amin. Kami boleh menjadi anggota tubuh yang bersih. Amin. Dan melekat senantiasa kepadamu. Ranting-ranting yang bisa berbuah. Amin. Menghasilkan buah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih kepadamu. Ya. Tuhan, Ya. pakai kami Tuhan. Amin. Amen. Pimpinan pembelapan kami ya Tuhan. Amin. Katakanlah hati kami. Amin. Kami mau digenapi. Amin. Oh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. 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 Ya Tuhan. Dan kami mengasihi gerejamu, berkati penggenapan sore hari ini. Amin. Hanya kau mendapatkan setiap kami. Amin. Tuhan yang leluasa, Amin. bergerak melalui kami. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. 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 Ya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Amin. Syukur kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan, kita mau Tuhan. Ya. Untuk dirahmat. Ya. Pernikahanmu Tuhan. Agar kami berkuasa. Firman-Mu. Oh Tuhan, fungsi gereja. Amin. Allah yang hidup. Amin. Tuhan Yesus sebagai sang kepala. Kami saham. Amin. 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 Percaya di bumi. Amin. 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 Kerajaan hujan. Ya. Jaya. Amin. Kami hidup di dalam alam. Alam menyertai kita semua. Amin. Tuhan. Amin. 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 Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Amin. Amen. Puji Tuhan. Amin. Baik. Baik. Puji Tuhan. Kita akan mulai sesi penggenapan sore hari ini. Yang kita bagi dua bagian ya, yaitu di aspek bagaimana kita mengembalakan, lalu kedua adalah untuk penggenapan kebenaran. Nah, untuk sore hari ini kita mulai dulu dengan aspek penggenapan di aspek kebenaran. Kita perlu ada mute mungkin, ya, ada suara bocor. Oke, baik. Ya, puji Tuhan, saudara sekalian, di hari Minggu ini kita bisa kumpul lagi bersama-sama ya, untuk menerima penggenapan, khususnya yang saya tahu kan kita semua yang hadir adalah kaum saleh yang memang rindu nantinya juga bisa menggunakan setiap bahan ini untuk mengembalakan, juga menggenapi ya kaum saleh yang lain. Nah, jadi di sini adalah bukan pemberitaan, tapi adalah sebuah penggenapan bagaimana ya kita merawat juga menggenapi orang di dalam kebenaran.
Ya, baik. Nah, untuk bagian saya yang pertama, saya akan masuk mengenai pelajaran pertama, menggunakan bahan dari Truth Lesson ya, pelajaran kebenaran yang pertama, buku pertama, bab pertama yang membahas di layar kelihatan ya, kelihatan harusnya ya, yaitu membahas mengenai Alkitab. Ya, saya rasa kata ini tidak asing bagi kita, tapi memang ini perkataan yang kita perlu punya dasar yang kuat ya untuk memasukinya dan membantu ya kaum saleh memasuki ya, khususnya kaum beriman yang baru ya, untuk memasuki mengenai Alkitab ini sendiri ya, karena ini kan salah satu mustika kita dalam pemulihan Tuhan, yaitu kebenaran dan hayat ya. Nah, tanpa kebenaran kita tidak bisa mengalami hayat ya. Kita perlu melihat aspek kebenaran yang mendasar adalah Alkitab yang ada di tangan kita hari ini. Nah, untuk perkara pelajaran kebenaran, nah maka kita ada sedikit sisipkan ya. Training ini kan ada dua bagian ya. Satu pengembalaan. Pengembalaan itu lebih ke arah home meeting ya. Kita merawat kaum beriman yang benar-benar baru satu demi satu untuk mereka seperti diberi susu. Nah, yang bagian ini adalah untuk kita yang dalam konteks kelompok sebenarnya ya, kelompok ya, yang kita mungkin sering sebutnya sidang kelompok ya. Nah, saya langsung sebutkan dulu, ini hanya mungkin buat saudara-saudari sekalian, ini yang kita sebut praktek salah satu dalam jalan yang Allah tetapkan ya. Kita menginjil, kita merawat ya, kita menginjil ya, dengan door knocking satu demi satu, ketok pintu ya, sampai mereka diselamatkan, lalu kita rawat seperti seorang ibu. Inilah home meeting ya, dengan bahan yang nanti bagian kedua akan sajikan. Lalu setelah mereka jangka waktu bertumbuh, kita perlu mendidik mereka. Nah, inilah pendidikan. Nah, kelompok itu nature-nya adalah satu aspek juga adalah untuk pendidikan ya. Nah, singkat saja ya, jadi tidak secara khusus membahas mendalam, tapi secara singkat saja bahwa di dalam kelompok ya, kita mungkin juga ada kerjakan, ada masuki, bahwa kelompok atau tanda petik sidang kelompok yang seharusnya adalah kelompok, seharusnya grouping, seharusnya bukan group meeting. Tujuannya apa sebenarnya? Yaitu untuk tiga hal, untuk pelipat gandaan, untuk penggenapan, untuk pembangunan. Jadi ada aspek Injil, ada aspek perawatan, ada aspek penggenapan, dan akhirnya ada aspek pembangunan. Jadi ini memang sangat inklusif. Ya, lalu dasarnya apa? Sehati sepikir. Nah, jalannya bagaimana pelaksanaannya? Yaitu doa, pergi dengan membawa roh yang meluap. Jadi artinya memang dalam kelompok ini semua orang harus aktif. Ya, tiap hari mereka, kita semua harus hidup di dalam roh, lalu datang dalam kelompok dengan roh yang meluap-luap, ya kan? Untuk apa? Ya, untuk saling, ini dikatakan apa? Merawat, ya, saling dirawat, saling mengajar, saling diajar. Kita lihat ya, bahwa sifatnya rohani. Jadi kelompok yang kita katakan di dalam jalan tetapkan itu sifatnya rohani ya, bukan kelompok-kelompok secara geng, quote unquote ya, kesamaan hobi dan latar belakang, tapi adalah sangat rohani sifatnya, dan langkah penghidupan pergerakannya adalah melalui berbagai doa. Oke. Nah, ada ayat ya yang kita bisa, oke, ini definisinya, definisi singkat yang bisa kita pakai adalah apa itu kelompok ya, yang kita akan nanti gunakan pelajaran ini di dalam kelompok ya, seharusnya dalam kelompok kita menggunakan pelajaran ini. Itu apa? Dari rumah ke rumah, ini konteksnya, cakupannya rumah ke rumah, menempuh penghidupan tubuh, di dalamnya apa? Semua anggota tubuh apa? Saling. Jadi adalah konteksnya saling memperhatikan, saling menggenapkan, saling mengembangkan fungsi organik. Jadi bukan satu orang jadi pendeta kecil dalam sebuah perhimpunan, tapi semua adalah saling memperhatikan, menggenapkan, mengembangkan fungsi organik, dan akhirnya apa? Menjadi satuan dasar dari pembangunan gereja. Artinya apa? Gereja terbangun bukan di balai sidang, tapi dalam kelompok demi kelompok ini yang solid. Nah, inilah dasar unit pembangunan dari gereja yang sejati. Ya, kita bisa lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 42, dikatakan dan setiap hari. Nah, ini kata kunci apa? Setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka
di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Jadi tidak hanya di bait Allah, tapi juga di rumah-rumah orang. Tidak hanya ada pengajaran, mereka juga memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Nah, ini adalah praktek di dalam kelompok. Ya, oke. Nah, sekarang isinya apa? Ini sedikit pengingat saja bahwa di dalam pelaksanaan kelompok kita, ini kita bukan seperti membuka sekolah kecil ya. Nanti kita pakai bahan ini, kita ayo A, B, C, bukan demikian ya. Pelaksanaan bisa sangat fleksibel, tapi prinsipnya ada 3 hal. Waktu kita berkelompok, maka kita harus perhatikan 3 hal. Bahwa dalam kelompok itu ada 3 hal. Satu adalah pengaliran kasih ilahi. Kedua, pemancaran terang ilahi. Ketiga, pelaksanaan kehendak ilahi. Nah, poin ini apa? Saya sebutkan singkat saja ya. Nah, waktu bicara pengaliran kasih ilahi adalah waktu kita mulai ya, melaksanakan kelompok dalam jalan baru ini. Satu, tidak langsung, ayo kita buka bahan. Tapi apa? Mulai saling terbuka dulu. Saling bersekutu. Saling bersyafaat. Saling merawat. Saling mengembalakan. Sehingga apa? Semua anggota kelompok kita itu dibawa masuk ke dalam pengasuhan, ke dalam keinsanian Kristus. Jadi lebih ke arah keinsanian ya. Jadi mungkin kita bisa mendoakan pekerjaan keluarga dan sebagainya sebelum kita memasuki aspek yang kedua dalam kelompok ya. Sehingga mereka apa? Setiap anggota kelompok merasa ayem, merasakan gereja adalah rumah. Jadi ini adalah yang pertama ya. Waktu kita nanti menjalankan atau sudah berjalan, ini moga jadi pengingat bagi kita, ada 3 hal ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah pelaksanaan kelompok kita ya. Lalu apa? Nah, ini poin kedua, yaitu apa? Pemancaran terang ilahi. Nah, ini yang kita pakai bahannya. Ya, bahannya kita pakai di bagian ini. Yaitu apa? Melalui saling bertanya, saling mengajar. Jadi ada apa? Saling bertanya, saling mengajar. Jadi bukan Anda terima bahan, lalu nanti dalam kelompok kecil jadi pendeta kecil ngajar. Tapi apa? Saling bertanya, saling mengajar. Hasilnya apa? Mendatangkan penggenapan hayat, kebenaran, saling merawat dalam sifat ilahi. Jadi ini memang lebih ke arah yang ilahinya, bukan keinsaniannya. Ya, lebih ke arah kerohaniannya. Sehingga ada apa? Penggenapan hayat kebenaran, memancarkan sinar ilahi, dan mencapai kesatuan iman. Jadi setiap anggota kelompok itu imannya bisa bertumbuh. Ya, dibawa dalam kedewasaan iman. Sehingga apa? Gereja lambat laun menjadi insan baru yang dewasa. Memang kebenaran itu bicara apa? Kedewasaan. Ya, ini adalah bagian kedua yang sebenarnya adalah yang kita belajar, bahan pelajaran ini adalah khususnya di bagian kedua ya. Nah, ketiga baru ada pelaksanaan kehendak ilahi ya, di mana ada pengutusan organik. Ya mungkin ada yang sakit, ada yang mungkin ada kebutuhan yang praktis setelah kelompok mulai apa? Ada langkah praktis, mungkin perlu ada bantuan secara praktis. Ya kan, mungkin perlu apa? Ya, ini adalah untuk apa? Mendatangkan dan mengembangkan fungsi anggota tubuh. Ya. Nah, ini kira-kira demikian ya, 3 aspek di dalam pelaksanaan kelompok kita. Ini adalah semacam reminder saja, saudara sekalian ya. Jadi apa yang kita dapatkan dalam pengenapan ini adalah gunanya apa? Yaitu di dalam kelompok, khususnya di aspek pemancaran terang ini, ada satu poin yang sangat solid yang kita bisa kerjakan kepada setiap anggota kelompok kita. Ya, baik. Nah, sekarang saya masuk ke bahan pertama ya, karena waktu kita bahas mengenai Alkitab. Ya, nah saya rasa nanti kan seharusnya kita semua punya ya bukunya ya. Yang buku pengembala sudah datang sebenarnya. Buku yang ini lagi proses ya, yang untuk kebenaran. Nah, kita bahas dulu ya, saudara sekalian. Di buku ini di bagian terakhir ada 6 pertanyaan yang sebenarnya merangkum dari bahan yang sedang dibahas. Ya, jadi ini adalah sebenarnya poin kebenaran. Pemancaran terang ilahi yang kita harapkan apa bisa menjadi dasar ya, yang menyusun, mengubah akal budi ya, membuat kamu misalnya memahami Alkitab dengan tepat. Ya, yaitu apa? Kita akan bahas apa asal usulnya, apa kegunaannya. Lalu memang ada beberapa hal yang seharusnya kita tahu ya, jumlah kitabnya. Nah, ini bagian yang keempat mungkin belum tentu tahu ya, berapa lama Alkitab ditulis ya kan, kapan dinyatakan ya sebagai Alkitab secara resmi diakui ya. Nah, lalu nama tiap-tiap kitab ya kan. Oke, ini adalah 6 poin yang sebenarnya adalah yang diharapkan dari setiap anggota kelompok itu. Setelah selesai mereka ada 6 hal yang terpatri paling tidak di akal budi ya setiap orang yang dalam kelompok itu. Nah, pelaksanaannya apa? Modelnya harusnya melalui DPHT ya, doa baca,
belajar, hafal, tutur sabda dalam unit yang kecil, pelaksanaannya nanti. Nah, sebagai tuntunan, maka saya mengusulkan satu ayat saja dulu di doa bacakan. Karena itu kan porsinya banyak ya. Tidak mungkin kita suruh doa baca setiap ayat kan. Sedangkan waktu kelompok kan tidak banyak. Kapasitas kaum saya juga nggak bisa terlalu besar sampai sedemikian. Maka mungkin usulan Anda boleh pilih ayat mana saja. Paling tidak harus ada salah satu ayat di doa bacakan. Ya, di dalam setiap kelas itu. Kelompok ya. Nah, usulan contoh yang pertama, kita bisa menggunakan apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Nah, ini bicara nature dari Alkitab sendiri kan. Nah, tapi memang, sekalian saya usulkan, sebenarnya boleh pakai tambahan referensinya, yaitu dalam Alkitab bahasa Inggris. Ya, karena di dalam bahasa Indonesia dikatakan segala tulisan yang diilhamkan, ya, diilhamkan kan seperti orang ngelamun ya, dapat wangsit, dapat ilham atau dapat pemikiran. orang bicara ya kan. Nah, padahal bukan begitu maksudnya kan. Nah, kita boleh bantu setiap anggota kelompok itu bukakan ayat aslinya sebenarnya ya, karena kan ini kan di aspek truth kan. Semua pernyataan harus di backup dengan dasar ayat yang konkret, sehingga kaum saya tidak dibingungkan nantinya. Nah, apa yang konkret? Yaitu dalam bahasa Inggris kan, bahwa dikatakan all scriptures is God breathed. Nah, ini jelas bahwa seluruh kitab suci adalah hembusan Allah atau nafas Allah. Nah, ini kita perlu tekankan sebenarnya kepada seluruh dalam kelompok itu, bahwa ini perlu didoa bacakan, ya kan? Jadi apa nggak demikian ya? Bagaimana kalau kita coba proklamirkan sama-sama ayat ini ya? Tapi kita perlu sedikit modifikasi ya. Jadi kayak gini kan kita proklamir, bisa aja anggota kelompok jangan cuma memproklamirkan ayat yang sebenarnya kurang tepat terjemahannya kan. Kita bisa modifikasi. Yaitu apa? Seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Jadi kan kalau kita baca Indonesia kan segala tulisan diilhamkan Allah. Nah, kita ganti, ajak saudari itu, kita proklamir, ya kan? Kita proklamir dengan terjemahan yang tepat, yaitu apa? Seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Oke, kita coba ya, saudara sekalian ya, mungkin beberapa orang deh, Firdaus ya, saya ajak ya, Firdaus sama saya nih, kita sama-sama proklamirkan ya, puji Tuhan. Oh, seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Mari ya, 1, 2, 3. Seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Puji Tuhan, seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amin. Saya langsung praktek ya, saudara sekalian ya. Ini adalah saya langsung contoh adalah Firdaus sudah anggota kelompok ini ya. Mungkin saya ajak saudara Cikwe deh ya, tiga orang langsung aja ya, praktek ya. Let's say kalau saya membawakan berita pertama ini, saya akan membawakan dengan cara demikian. Saya akan mulai dulu sedikit mungkin penjelasan atau kita doa baca ayat yuk, tapi kita jelasin dulu ayatnya, jangan langsung didoa bacakan diilhamkan Allah, sudah salah gitu kan. Nah, kita jelaskan sedikit, kita udah baca ayat yuk. Nah, tapi ini ya kita pakai terjemahan bebasnya yang benar ya, nah, kayak gitu. Nah, saya sama Firdaus sama Cikwe ya langsung ya, kita bertiga yuk, kita doa baca singkat ya. Haleluya, seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amin. Seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amin. Puji Tuhan. Ya, amin. Mari Firdaus. Amin. Suci. Amin. Adalah hembusan Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Atas seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amin. Puji Tuhan, hembusan Allah. Amin. Oh Tuhan, kami mau hembusan Allah. Amin. Puji Tuhan. Seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amin. Puji Tuhan, tidak hanya satu dua kitab, tapi seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amin. Ya, Tuhan, kami mau Tuhan. Oh, mendapatkan kitab suci. Yang adalah hembusan Allah.
Amin. Tuhan, kami terbuka padamu. Ya. Kami menghirupmu Tuhan. Amin. Oh, seluruh kitab suci Amin. adalah hembusanmu. Amin. Kami mau menghirupmu. Amin. Betul, ya Tuhan, Amen. karena firman-Mu adalah hembusan-Mu. Amin. Oh Tuhan, jadikan kami orang mau menghirup Amin. diri-Mu di dalam firman-Mu. Amin. 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 Firman di kau menghembuskan. Amin. Ya. Tuhan, kami juga mau menghirup. Amin. Amen. Amin. Benar Tuhan, terima kasih. Amin. Oh, Allah yang berbicara. Amin. Allah yang menghembuskan. Amin. Kami terus menghirup. Amin. Terus menerima. Amin. Amen. Ya, betul. Jadikan kami berjalan terbuka Tuhan. Ya. Tiap hari kami mau menghirup Engkau. Amin. Penuhi kami. Amin. Oh, dengan udara surgawi. Amin. Dengan diri-Mu. Amin. Ya, penuhi Ya. kami, Tuhan. Amin. Ya. Oh, dengan hembusan-Mu. Amin. Dengan seluruh kitab suci. Amin. Tuhan, kami terbuka terhadap hembusan-Mu. Amin. 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 Puji Dan Tuhan. kami terbuka padamu. Amin. Nama firman-Mu. Amin. Kami hirup perkataan-Mu. Amin. Hirup hembusan-Mu. Amin. Amen. Puji Tuhan. Kita hafalkan ya frase singkatnya. Oke. Amen. 2 Timotius apa? 2 Timotius 3:16 bagian pertamanya aja ya. Amen. Segala Kalau Segala tulisan seluruh kitab Bisa. suci seluruh ya. kitab suci Ya, ada hembusan Allah. Puji Amin. Tuhan. Saudara Firdaus, mari. seluruh kitab suci Ya. adalah hembusan Allah. Amin. Haleluya. Ya. Seluruh kitab suci adalah Ya. hembusan Allah. Amin. Amen. Puji Tuhan, seluruh kitab suci adalah hembusan Allah. Amen. Amin. Puji Tuhan. Amen. Amin. Puji Tuhan ya. Oke, cukup menyegarkan ya. Ternyata seluruh kitab suci adalah hembusan Allah ya. Amen. Saya menikmati bahwa saya perlu menghirup ya, perlu jadi bencana yang terbuka. Amin. Amen. Amin. Oke, saudara sekalian ya, kita lanjut ya. Nah, saya rasa demikian ya. Segar dulu rohnya, terus baru kita masuk ke tahap yang lebih dalam ya. Nah, kita akan memasuki pembahasan dari outline kan ada outline-nya. Jadi kan dapat outline-nya ya. Nah, paling baik saudara sekalian bahwa setiap counselor ini melihat outline dan diberi penekanannya. Nah, jadi kita akan melihat pertama adalah asal-usul Alkitab ya. Asal-usul Alkitab pertama adalah hembusan Allah. Haleluya. Mari saudara Firdaus, kita prinsipnya adalah memasuki dengan DPHP ya. Haleluya. Alkitab adalah hembusan Allah ya. Nah, lalu di sana dikatakan setelah Allah menghembus, lalu ada orang yang didorong oleh Roh Kudus, ya kan? Di sisi Allah dia Allah yang menghembus. Lalu ada manusia, orang yang didorong, ya kan? Lalu di poin C kita lihat bagaimana Allah bersabda di atas manusia, ya kan? Yaitu di dalam para nabi, juga di dalam putranya, ya kan? Nah, sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya nanti kita lihat di penjelasan ya, bahwa orang didorong itu seperti kapal layar didorong, jadi diarahkan oleh angin. Jadi mereka cuma seperti alatnya saja, ya kan? Tetapi penulis sejati adalah Allah sendiri. Nah, lalu Allah berbicara di dalam dua zaman, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya, di Perjanjian Lama khususnya Allah berbicara melalui para nabi. Di Perjanjian Baru khususnya Allah bersabda melalui apa? Putranya. Itu yang pertama. Nah, D, Wahyu Roh Kudus adalah Allah berbicara melalui umat Perjanjian Baru setelah hari kebangkitannya. Dia sebagai Roh itu ya berbicara terus berbicara, ya kan, melalui para murid-muridnya. Nah, ini disebut melalui apa? Wahyu Roh Kudus. Jadi Perjanjian Baru kita bisa bagi dua. Yaitu satu, ketika Yesus di muka bumi, dia adalah Sang Firman. Kedua adalah setelah dia mati dan bangkit, maka melalui Roh Kudus Allah berbicara, ya kan, melalui para rasulnya di Perjanjian Baru. Oke, ini kira-kira asal usulnya demikian kalau kita bahas asal usul ya. Itu apa? Pertama adalah hembusan
Allah. Mari ya, Cikgu sama Firdaus ya. Kita coba ulangi ya. Pertama adalah hembusan Allah. Ya kan, bisa di-unmute mungkin? Nggak bisa unmute ya? Oke, oke, sudah. Ya, mari ya, saudara-saudara ya. Cikgu sama Firdaus. 1, 2, 3. Alkitab adalah hembusan Allah. Amin. Kedua, orang-orang didorong Roh Kudus mengutarakan daripada Allah. Haleluya. Ketiga, Allah bersabda di dalam para nabi dan bersabda di dalam putranya. Keempat, yaitu Alkitab adalah wahyu Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Baik ya, kita lanjutkan. Ini karena waktu sebenarnya bisa oke, tadi sudah bahas. Nah, sebenarnya kalau kita bicara asal usul, ya kira-kira poinnya demikian ya. Lalu, nah dari sini saya akan lanjutkan. Saya izin share screen ya. Kita memasuki bahannya sekalian ya. Nah, ini adalah bahan sebentar. Saudara, kalau belum dapat bahan, harusnya kan ke depan akan dapat ya. Sebentar ya. Oke, apakah terlihat? Terlihat ya? Saudara Cikgu, terlihat di layar? Atau enggak? Bro Bambang, saya terlihat nggak teksnya? Terlihat ya? Oke, baik. Nah, sesuai bahannya ini, kan dia ada outline, tapi juga ada excerpt. Nah, saya bantu saudara sekalian, nanti waktu kita bimbing di dalam kelompok itu sebenarnya, kita tidak perlu mikir khotbah bagaimana, bahwa aja orang memasuki, terus meng-highlight poin-poin pentingnya di dalam penjelasannya gitu, ya kan, kita bantu tekankan aja, ya kan. Nah, ini ada contoh highlight saya kan, ya saya akan bawa Cikgu sama Firdaus contoh ya. Nah, contoh kita sama-sama kan, tidak harus baca semua kan, cuma kita tekankan, ayo kita sama-sama lihat kan bahwa ternyata di frase ini yang penting kata wajib, wajib, ya kan, kata wajib ini penting, artinya sesuatu yang saya harus kerjakan setelah beroleh selamat, yaitu mengenal Alkitab, ya kan. Ternyata Alkitab itu adalah kebutuhan saya, kebutuhan kita sebagai orang yang telah diselamatkan, ya kan. Nah, tujuannya apa? Supaya dapat pemeliharaan rohani, ya kan. Oke, ini kata yang harus digarisbawahi, ya. Dan lalu ada tambahan itu tidak ada orang bisa benar-benar mengenal Tuhan tanpa mengenal Alkitab, ya kan. Nah, lalu Alkitab itu bisa diumpamakan seperti warisan, warisan, ya kan. Allah memberikan 2 warisan kan, Roh Kudus yang tidak kelihatan di dalam, Alkitab yang kelihatan di luar. Nah, ini adalah 2 hadiah terbesar dari Allah kepada anak-anaknya, ya kan, kepada manusia, yaitu Alkitab. Nah, Roh Kudus yang tidak terlihat di dalam orang yang percaya. Kedua adalah Alkitab di tangan kita, ya kan. Nah, puji Tuhan, ya kan. Nah, kita perlu dua-duanya, tidak boleh pilih salah satu, ya kan. Ini kalau kita jelasin kayak gitu ya, agak hidup ya, bahwa harus seimbang. Kalau cuma memiliki Roh Kudus, tidak punya Alkitab, ya kita bisa salah arah nanti, ya kan. Tapi kalau cuma baca Alkitab ya tanpa bersandar roh itu, ya kan, tidak melatih roh, ya kan, tanpa melatih Roh Kudus, ya gersang, layu dan lembam. Ya, oke, ini adalah satu pentingnya seimbang, berarti kan kita tekan perlu seimbang, ya, tidak hanya cukup beroleh selamat, ya kan, kita perlu tidak cukup hanya berdoa mungkin kan, tapi perlu firman. Nah, seperti apa ilustrasi? Jadi paragraf kedua itu adalah ilustrasi. Ilustrasinya seperti kereta api, ya kan. Roh itu seperti tenaga di dalamnya kan. Lalu firman seperti rel kereta di luar, ya kan. Nah, dua-duanya saling dibutuhkan. Kalau ada lengkap, maka hidup orang Kristen kita akan hidup mantap, dinamis, tepat. Oke ya. Nah, kira-kira demikian saudara ya. Ini adalah membuka sebenarnya. Why do we need the Bible kan? Kenapa kita perlu Alkitab, ya kan? Kenapa nggak cukup doa saja, ya kan? Atau sebaliknya suka baca tapi nggak mau doa, ya nggak bisa juga, ya kan? Oke ya.
Baik, nah sekarang kita lihat asal usul. Saya pikir cukup, saya cuma tekankan aja ya, penting aja ya. Nah, saudara sekalian, ini adalah contoh ya. Saya kan secara soft copy. Saya bisa letakkan ayatnya kayak gini. Bentar ya, saya buka sedikit agak panjang kayak begini. Nah, saya kasih ya. Jadi Alkitab adalah hembusan Allah. Tadi sudah kita bahas kan. Nah, kalau kita kelihatan enggak ya komennya? Muncul ya? Muncul ya? Muncul ya. Nah, ini kalau kita secara soft copy baik sekali. Jadi kita taruh kan sehingga tidak harus buka-buka Alkitab, tapi kita langsung tandai diilhamkan itu adalah God breathed. Oke, nah ini apa poinnya ketika dikatakan hembusan Allah? Berarti bukan dari pemikiran manusia, ya kan? Ini satu. Kedua, di dalamnya terkandung kadar Allah. Juga ada cita rasa Allah, ya kan? Nah, artinya apa? Waktu kita terima firman, kita akan bisa kontak Allah, bahkan mencicipi Allah melalui firman. Oke, ini penekanannya di sana, saudara sekalian ya, untuk poin asal usul ya, dia hembusan. Lalu poin kedua, Alkitab adalah didorong oleh Roh Kudus. Nah, dasarnya ini, saudara sekalian. 2 Petrus 1 ayat 21 khususnya ya. Dasarnya di sana, bahwa nubuat dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, stepnya bagaimana ini? Pertama, manusia didorong oleh Roh Kudus. Kedua, mereka mengutarakan daripada Allah. Nah, kata pentingnya apa? Mengutarakan daripada Allah. Jadi pengutaran mereka dari Allah yang adalah Roh Kudus mendorong mereka itu. Ya, nah, ini perlu diajak. Saya rasa ya setiap anggota kan perlu punya bukunya kan, bantu gitu, ya kan. Nah, kita baiknya mungkin memproklamirkan frase pentingnya. Mari ya, Cikwe ya, Firdaus ya. Puji Tuhan, Alkitab adalah hembusan Allah. Nah, kita baca yang ini ya. Di dalamnya terkandung kadar Allah, juga cita rasa Allah. Puji Tuhan, sebagai hembusan Allah ada kadar Allah, juga cita rasa Allah. Haleluya, atas kadar Allah, cita rasa Allah. Amin. Terkandung kadar Allah. Amin. Juga cita rasa Allah. Amin. Ya, dalam hembusan Allah ini Amin. terkandung kadar Allah. Ya. Juga cita rasa Allah. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Amin ya. Baik. Kita lanjut tadi kedua ya. Kedua itu didorong oleh Roh Kudus ya tadi ya. Amin. Puji Tuhan. Amen. Tidak boleh berdasarkan pemikiran manusia ya. Oke. Nah ini ada perumpamaan. Seumpama ini penting ya. Kita harus garis bawah ini yaitu apa? Seumpama perahu layar ya. Nah ini adalah seperti ini ilustrasi yang baik ya. Ini bisa ditekankan ilustrasinya. Nah, diutarakan manusia kan dari dalam Allah. Nah, contoh ayatnya ini 2 Samuel 23 ayat 2 ya kan. Mari kita baca ya. 1 2 3. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku. Firman-Nya ada di lidahku. Amin. Nah, ini firman-Nya ada di lidahku. Ya, ini penting ya. Artinya apa? Firman Allah diutarakan dari mulutnya. Itulah Alkitab. Ya, ini mulut siapa? Nabi ya, nabinya kan. Nah, jadi Alkitab itu melalui manusia oleh Allah diutarakan di atas dorongan Roh Kudus, maka jadilah Alkitab yang kita terima. Itulah asal usulnya Alkitab. Amin ya. Puji Tuhan. Oke, ini adalah prinsip bagaimana Alkitab tertulis. Ya kan, dia tulis. Kenapa? Karena ada dorongan. Ya kan? Lalu ada nabi mengutarakan juga dari dorongan, ya kan? Semua adalah Allah sendiri di belakangnya. Oke, kita lanjut sekalian ya. Ini karena waktu ini saya kasih contoh demo aja. Lalu poin ketiga ya. Yang penting apa? Alkitab adalah, mari kita baca yuk. 1 2 3. Alkitab adalah Allah bersabda di dalam para nabi dan bersabda di dalam putranya. Nah, saudara boleh pakai bolpen atau apa diwarnai berbeda. Contoh,
Allah bersabda dalam para nabi, saya kasih warna biru itu mengacu dalam perjanjian lama, ternyata ya. Lalu Pak putranya itu perjanjian baru. Ya. Dasarnya apa? Yaitu Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2. Ya kan, dikatakan pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi ini penting sekali ya. Puji Tuhan, perantaraan anaknya. Ya. Nah, ini yang menarik di sini, saudara-saudara, itu poin keempat, ya kan? Biasa kan kita berhenti di sini aja kan. Nah, ini cukup menarik ya. Saya baru agak cukup notice kembali lah ya bahwa Alkitab adalah wahyu Roh Kudus dalam konteks ini. Konteks yang kita bicara adalah tahapan penulisan Alkitab itu ada gitu ya. Fase waktunya tadi ya. Ini kan fase waktu ya. Satu, para nabi perjanjian lama, kemudian waktu Yesus datang, ya kan, di dalam putra. Nah, ketiga adalah ini. Nah, ini penting ini. Yohanes 16 ayat 13, kata kuncinya, ayat kuncinya. Mari kita lihat ya. Ini saya langsung lihat, tunjukkan aja. Dikatakan apabila ia datang. Nah, ini penting di highlight sesuai waktu kita mengadakan kelompok ya. Yaitu roh kebenaran. Oke, ini penting, roh kebenaran. Apabila ia datang. Berarti dia belum datang kan? Waktu Yesus mengatakan itu. Ya. Tapi ia akan datang. Ya kan? Maka apa yang dikerjakan oleh roh kebenaran ini? Ia akan memimpin kamu ke dalam kebenaran. Oke, selanjutnya. Dan ini yang penting saya garis bawahi. Anda boleh garis bawahi juga. Ia apa? Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya pembicaraan Tuhan tidak berhenti. Waktu Yesus mati bangkit, roh itu datang, Tuhan terus berbicara lagi kan? Nah, disinilah dikatakan apa yang diutarakan, ditulis muridnya adalah roh yang beritahukan. Nah, ini mengacu pada apa? Kitab-kitab perjanjian baru yang ditulis oleh murid-muridnya. Jadi kan, contoh, tulisan Paulus, ya kan, ada sebagian orang tidak mau terima tulisan Paulus kan sebenarnya kan, dianggap itu bukan Alkitab. Ada sebagian kecil orang Kristen cuma mau anggap kitab itu cuma 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sudah, itu yang dibaca itu dulu aja ya kan. Karena dianggap itulah perkataan Tuhan Yesus, benar nggak? Padahal tidak loh. Seluruh Alkitab itu adalah berasal dari Allah. Cuma caranya yang memang berbagai cara dan berbagai zaman, ya kan? Setelah Yesus mati bangkit, roh itu, ya kan, di dalam setiap para murid, nah mewahyukan. Nah ini melalui apa? Melalui wahyu, ya kan? Diwahyukan, disingkapkan. Nah, para murid menuliskan itu kan. Contoh, Rasul Paulus 14 kitab. Itu hasil pewahyuan. Ya kan? Nah, itulah tetap sama esensinya. Esensinya apa? Dari roh Allah. Ya kan? Cuma caranya melalui wahyu Roh Kudus. Amen. Melalui penyingkapan. Ya kan? Oke, baik. Amen. Oke, saya pikir yang harus ditekankan ya, saudara sekalian. Artinya apa? Kitab perjanjian baru yang ditulis oleh murid, ini penekanan di sini, ditulis oleh murid-murid Tuhan, bukan Tuhan sendiri. Itu berasal dari wahyu Roh Kudus. Dan wibawa ilahi itu kalau bahasa Inggrisnya otoritasnya. Otoritas. Maksudnya adalah bobot tingkat ya, di mana kita harus mengakui dan percaya sepenuhnya itu sama dengan 4 kitab Injil yang adalah perkataan Tuhan sendiri. Ya, sesuai jelas ya. Nah, maka ini dan selanjutnya, ini step saya pikir ya. Ini saya skip aja. Ini dijelaskan di perjanjian lama adalah apa, perjanjian baru ada. Nah, ini penting. Perjanjian baru ada. Nah, jadi apa? Satu, ini penjelasan yang tadi saya jelaskan, tertulisnya, yaitu apa? Merupakan sabda yang Allah tuturkan di dalam Tuhan Yesus. Oke. Lalu ada lagi apa? Roh Kudus ajarkan. Jadi satu adalah Allah tuturkan di dalam Tuhan Yesus, kedua adalah Roh Kudus ajarkan kepada Rasul. Ya, sama ilahinya dengan perjanjian lama. Jadi apa? Bobotnya itu sama. Tulisan yang adalah Tuhan sendiri punya perkataan, lalu para Rasul punya tulisan berdasarkan inspirasi Roh Kudus itu, dan perjanjian lama sama semua bobotnya. Nah, itulah yang kita terima ya saat ini kan. Kenapa kita orang Kristen punya perjanjian lama, punya perjanjian baru? Ya kan, dan kita harus membaca perjanjian lama dan perjanjian baru, nggak boleh pilih-pilih, ya kan. Lebih celaka lagi kalau kita cuma pilih kitab Injil saja, ya kan. Ada nggak? Ada loh dari orang Kristen yang nggak mau baca yang lain, dia mau aja cuma kitab Injil aja,
Anda boleh cek gitu, ya kan? Nah, tapi kita jelas bahwa enggak demikian, ya kan? Kita ya baca semua Perjanjian Lama, Kejadian sampai kitab Wahyu, ya kan? Nah, ayatnya kan jelas ya, tidak boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi kan. Ya, artinya apa? Bobotnya itu sama persis dengan kitab-kitab yang lain. Amin. Jadi mungkin ini yang apa kan waktu kita mengajarkan ditekankan kembali gitu ya. Apa kepada saudara yang kita ajak berkelompok ya. Amin. Oke, dari poin ini kita masuk ya sekarang ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin kegunaan Alkitab ya. Baik, saya lihatkan dulu kegunaan Alkitab. Baik. Apa kelihatan? Oke. Nah, ini poin pentingnya, sorry. Ya, mari ya kita baca. Mungkin kembali lagi ya, Saudara Cikwi, Saudara Bambang ya. Kita sama-sama yuk. Amin. Amin. Kegunaan Alkitab. Ini jelas statement harus dihafalkan. Ya kan? Itu apa? Bersaksi bagi Tuhan Yesus. Dua, memberi hikmat yang menyelamatkan. Ketiga, membuat orang terlahir baru. Terakhir ulang. Keempat, air susu rohani umat imani. Kelima, santapan hayat umat imani. Keenam, menyempurnakan umat imani. Nah, kita hafalkan yang besar-besarnya aja ya, yang bold aja. Satu adalah untuk apa? Bersaksi. Kedua, menyelamatkan. Ketiga, melahir ulangkan ya. Keempat, air susu. Kelima, santapan rohani. Ya, santapan hayat ya. Keenam, menyempurnakan. Jadi jelas ya, saksi, selamat, lahir ulang, air susu, santapan, sempurnakan. Ya, kita ulangi lagi ya. Fungsinya adalah kegunaan kita adalah untuk apa? Bersaksi bagi Tuhan Yesus. Amin. Dua, memberi hikmat yang menyelamatkan. Nah, ketiga, membuat orang terlahir baru. Keempat, air susu rohani umat imani. Lalu kelima, santapan hayat umat imani. Keenam, menyempurnakan umat imani. Amin. Mau coba dihafalkan? Amin. Amin ya. Saya matikan ya kalau gitu ya. Haleluya. Nggak harus persis, nggak apa-apa. Ya. Pertama adalah bersaksi mengenai persona Tuhan Yesus ya. Kedua, memberikan hikmat yang menuntun kepada keselamatan ya, menyelamatkan. Ketiga, memulauan terlahir ulang ya. Keempat, bagi kaum imani, sekarang paling mana bagi kaum imani, yaitu apa? Menjadi air susu rohani. Kelima, untuk apa? Menjadi santapan hayat kaum imani. Keenam, menyempurnakan kaum imani ya, kaum imani semua. Jadi tiga pertama itu adalah sampai dia diselamatkan, tiga terakhir adalah setelah dia diselamatkan, ya kan? Oke, kita ulangi lagi ya, kegunaan Alkitab. Ya, pertama adalah bersaksi mengenai Tuhan Yesus. Ya. Dua, memberi hikmat yang menuntun kepada keselamatan atau menyelamatkan ya. Ketiga, membuat kita terlahir ulang ya kan. 4, 5, 6 kaum imani, yaitu apa? Menjadi susu rohani. Lalu kelima, santapan hayat. Keenam, menyempurnakan. Haleluya. Oke, dapat 100 nilainya. Ya, oke. Baik, puji Tuhan ya. Kita saya tunjukkan lagi di sebentar ya. Saya share screen lagi ya,
Oke, sudah lumayan loh, dapat 6 poin manfaat. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, bersaksi sekarang ya, saya jelaskan sedikit. Ini kan dasar ayatnya apa? Yaitu waktu Tuhan menegur ahli Taurat kan, bahwa kamu selidiki kitab suci. Ya, karena kamu merasa di dalamnya bisa mempunyai hidup yang kekal. Ya kan? Nah, tetapi Tuhan katakan kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku kan. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Nah, artinya kosong melompong kalau kita baca firman tanpa Tuhan. Karena isi Alkitab. Jadi kita bisa apa? Isi Alkitab apa? Ya Tuhan Yesus. Judul Alkitab adalah Tuhan Yesus. Ya kan? Kalau kita tanya ya kepada saudara-saudara semua ya, coba jelaskan apa isi Alkitab dalam 2 kata. Nah, jawabnya apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya, ya kan. Judul Alkitab apa? Tuhan Yesus. Isi Alkitab apa? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, oke, saudara sekalian ya. Ini saya pikir cukup jelas. Tadi udah saya bahas. Nah, ini penting saudara sekalian bahwa Tuhan itu mewahyukan bahwa seluruh Alkitab itu mewahyukan Tuhan Yesus ya, perjanjian baru, bahkan seluruh perjanjian lama. Hukum Taurat, kitab Nabi dan Mazmur. Nah, ini perlu ditambahkan ayatnya. Bahwa ini pakai Lukas 24 ayat 44. Karena di sini nggak ada kan referensinya kan. Boleh saudara tambahkan sendiri ya. Referensinya Lukas 24 ayat 44. Itu ketika murid Tuhan lagi down, lalu kayak Emmaus kan. Nah, di sana Tuhan cerita. Ya, dia cerita apa terjadi dengan Mesias, ya kan, tentang dirinya. Yang tertulis dalam kitab Taurat, kitab Nabi. Di sini jelasnya ayatnya, saya buka aja. Ini saya cari. Yes. Ini Tuhan membagi Alkitab. Jadi Tuhan yang membagi Alkitab itu. Tuhan katakan perjanjian lama itu terbagi 3. Kitab Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur. Itulah outline-nya Alkitab menurut versinya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus kalau ditanya, Yesus perjanjian lama itu apa isinya? Dia akan ngomong 3 macam. Taurat, kitab Nabi, kitab Mazmur. Udah, itu cara Tuhan membagi Alkitab. Ya kan? Oke, ini penting ditandai. Lalu 2 Timotius jelas ya. Saya pikir ini jelas. Ini kalau ini versinya agak salah, terlahir ulang, ya kan? Nah, kenapa kok bisa demikian? Karena Alkitab mengatakan apa? Kita menerima benih yang tidak fana oleh firman Allah. Ternyata firman Allah seperti benih. Nah, ini kata kuncinya di situ. Di dalam ayat ini yang penting ya, benih. Oleh firman Allah itu adalah benih yang tidak fana. Nah, benih ini jatuh ke dalam batin kita. Sehingga kita bisa memiliki hayat Allah. Jadi itu kenapa kok Alkitab bisa membuat orang lahir baru? Bisa. Kenapa? Alkitab itu seperti apa? Benih. Ya kan, akan melahirkan hayat. Ya kan? Oke, ya, ini penting. Lalu ayat susu saya pikir jelas ya. Bicara tentang waktu kita lahir baru, nah langsung perlu apa? Perlu air susu. Ya kan? Paulus mengatakan di 1 Korintus juga sama kepada satu orang Korintus yang masih seperti bayi. Bagi Paulus, kamu itu seperti bayi, ya kan? Susulah yang kuberikan padamu. Artinya apa? Mereka belum sanggup terima makanan keras, ya. Oke, itu adalah salah satu manfaat firman Tuhan. Nah, tapi nggak cukup kan? Kita harus lebih dewasa lagi, yaitu perlu santapan. Itu bicara roti. Santapan itu sebenarnya bicara roti sebenarnya. Roti, tidak hanya susu, kita perlu roti, perlu makanan yang lebih solid, ya. Nah, Tuhan katakan di mana Matius kan, manusia hidup bukan dari roti saja. Jadi jelas santapan itu mengacu pada roti. Ya, sesuatu yang sangat berhubungan dengan Kristus yang lebih kaya, lebih limpah daripada hanya susu sebenarnya. Ya, oke. Nah, prakteknya apa? Nah, ini ada sisi sistem praktek ternyata, yaitu apa? Yeremia. Untuk bicara firman Tuhan sebagai roti, ternyata kita perlu apa? Makan. Nah, makanya apa? Doa baca sebenarnya. Ya kan? Nah, sekarang boleh bukakan ayatnya, ini penting ayatnya soalnya. Yeremia itu kan jelas ya ayatnya, bahasa Inggrisnya jelas. Ya kan? Thy words were found and I eat. Nah, ketika aku bertemu firman-Mu, aku makan firman-Mu. Nah, ini penting. Ya kan? Kalau bahasa Indonesia kan, aku bertemu perkataanmu, aku menikmati. Menikmati bisa kita renungkan, enggak? Kita cuma baca atau bagaimana kan, tetapi dalam bahasa aslinya ini sebenarnya boleh keluarkan ayat ini, itu apa?
Ketemu firman Tuhan, aku makan. Nah, artinya apa? Nah, firman Tuhan adalah makanan bagi kita, ya kan? Untuk itu kita perlu apa? Mengunyah, ya kan? Nah, prakteknya apa? Doa, baca. Sebenarnya ini boleh tambahkan ya. Oke. Nah, standar kedewasaan itu apa di sini disisipkan? Itu apa? Kita mampu nggak ya makan makanan keras? Nah, ini mengacu pada ajaran kan. Di sana kan penulis memberitahu mereka bahwa kamu harus meninggalkan tuh asas-asas pokok dasar iman kita kan, mengenai keselamatan harus maju lagi lebih tinggi gitu. Nanti apa? Kita sebagai orang Kristen harus menikmati seluruh firman Tuhan. Termasuk bagian yang sulit harus dinikmati juga, ya kan? Dengan cara apa? Kita doa bacakan, kita masuki ya, sampai kita benar-benar tersusun olehnya. Oke ya, baik. Nah, lalu terakhir apa? Menyempurnakan. Ini menarik ya, kata menyempurnakan di sini adalah hasil sebenarnya, hasil. Itu apa? Contoh di kitab Roma. Ketika kita menikmati firman Tuhan, hasilnya kita menjadi sabar. Kita menjadi disemangati lagi. Kita menjadi orang penuh pengharapan. Ya kan, dasarnya Roma 15:4. Artinya apa? Kalau kita menikmati firman Tuhan, kita akan jadi orang terus bersabar. Ya, terus mau maju. Terus penuh pengharapan, ya kan? Nah, ini adalah ciri-ciri hasil orang menikmati firman sebenarnya. Ya kan? Nah, lalu ini yang positif, ya. Lalu ada hasil yang negatif sebenarnya, yaitu apa? Peringatan atau seperti lampu merah. Ya kan? Dasarnya apa? 1 Korintus 10:11. Ya. Menjadi peringatan, kata kunci kan, menjadi peringatan. Artinya apa? Puji Tuhan, ya kan? Kita punya rambu-rambu lalu lintas rohani. Ya apa? Firman Tuhan, ya kan? Sehingga apa? Kita tidak melanggar, tidak celaka, ya kan? Coba kalau kita melanggar lampu merah, ya kan? Lampu merahnya mati, ya kan? Tidak ada lampu merah, celaka lalu lintas, banyak kecelakaan, ya kan? Nah, puji Tuhan, Alkitab menyempurnakan di sisi positif, membuat kita apa? Terus dapat manfaat dari firman Tuhan, ya kan? Secara positif ya, kita menjadi orang sabar dan segala situasi terpacu, menaruh pengharapan kita ya. Lalu secara negatif kita juga diberi warning, ya, lampu merah, mana yang boleh, mana yang tidak, ya kan? Nah, inilah manfaat dari firman Tuhan, kita disempurnakan di sini ya. Oke ya, ini yang penting sih, sorry. Saya pikir ini bagian yang sangat penting di dalam Truth Lesson yang seri yang pertama ini. The most important parts ya, bagian yang sangat penting. Dia harus tahu essence-nya, ya kan, bagaimana Alkitab itu punya manfaat, ya kan. Nah, baru kita masuk ke bagian ketiga ya. Kita akan masuk bagian ketiga dong. Ketiga, keempat. Oke, ketiga dan keempat. Nah, sorry kalau 3-4 ajak baca aja. Saya pikir ini cukup baca, dihafal aja cukup sebenarnya. Ya kan? Karena ini kan fakta tidak perlu digali lagi ya, itu penulisnya, ya kan. Tempatnya bagaimana, siapa-siapa ini ada semua nih, ada semua, ya kan. Oke, lalu waktunya ini kan sebenarnya di sisi pengetahuan objektif aja ya, tidak banyak unsur supply-nya gitu ya kan. Nah, lebih baik tekankan yang dua pertama itu. Ini tapi mereka usahakan juga bisa paham, ya. Oke, nah ini saya untuk poin ini, saya bikin, oke, saya pakai slide aja ya. Oke, kita bisa lihat slide di depan saya ini, yaitu demikian. Oke, penulisan Alkitab ini saya rangkumkan. Nah, sesuai kalau mau saya bisa kasih. Nah, ini versi rangkumannya. Nanti saya kasih beberapa PDF ya. Lebih simple gitu loh ya. Buat kita juga lebih mudah pahami ya. Ini untuk penulisannya adalah Perjanjian Lama saya rangkumkan demikian. 39 kitab, penulisnya berapa banyak? Hanya tahu 32 orang. Nah, oke. Jadi langsung ini 32 orang. Ya. Kebanyakan orang Israel dari berbagai strata. Artinya ada yang bukan orang Israel. Contoh Ayub juga bukan orang Israel dong, dan sebagainya ya. Lokasi dan sebagainya. Ini cukup pengetahuan yang ya dibaca gitu ya. Kalau bisa dihafal gitu. Nah, tapi yang penting mereka tahu bahwa waktunya berapa lama sih nulis ini? Ya, ternyata waktunya adalah 1100 tahun. Jeda waktu dari penulisan Perjanjian Lama itu. Nah, ya ini ada lampiran kalau mau dipakai nanti juga bisa dilihat ya. Tiap kitab berupa tabel. Kalau mau saya kasih berupa Excel nanti ya. Kejadian sampai ini di mana lokasinya, selesainya kapan, ini cuma pengetahuan yang
boleh di apa ya, dipakai gitu. Nah, kemudian sekarang perjanjian baru. Nah, perjanjian baru itu ini kalau ada salah tolong dikoreksi ya, saya hitung itu 8 orang ya. 8 orang penulisnya. Jadi 27 kitab, 8 orang penulis. Ya, ini harus penting ya. Tadi perjanjian lama 32 penulis, 1100 tahun. Ya kan? Perjanjian baru itu berapa kitab? 27 kitab. Ya kan? Dia kira-kira 50 tahunan proses penulisannya, ya. 8 orang penulisnya. Matius, Lukas, Markus, Paulus, Petrus, Rasul Yohanes, ya kan? Lalu Yakobus saudara Yesus, Yudas saudara Yesus. 2 saudara Yesus nyata ya. Dikasih kurung supaya nggak salah, nanti pikir Yudasnya ini lagi, Yudasnya jual Yesus. Salah. Ya kan? Tapi di sini adalah Yakobus saudara Yesus, ya kan? Ada banyak Yakobus kan, ya kan? Yakobus saudara Yesus, lalu Yudas saudara Yesus. Inilah penulis-penulis dari perjanjian baru. Nah, lokasi di mana? Ternyata menarik. Lokasi itu di Israel, Babylon, Efesus, Kaisarea, seputarnya Korintus, Makedonia, Patmos, Roma, Yerusalem. Oke, ini adalah yang penting ya. Nah, untuk ini, jadi kalau kita ngajak kaum saleh ya, ajak nyanyi lagu aja kalau ngafalinnya. Bang, apa kan lagunya, Bang? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya itu dia. Jadi ajak nyanyi aja paling gampang. Ya kan, Kisah Rasul, Roma, Korintus, udah hafal selesai sudah. Ya kan? Baik dihafalkan ya, tetap ajak kaum saleh itu ngafalin ya. Tapi dibikin jangan terlalu berat ya, nyanyi aja. Ya kan, diputar-putar, kalau perlu dikirim MP3-nya, disuruh ulang-ulang, ya kapan minggu depan kita ketemu ya, kita tes yuk, nyanyi aja, tes menyanyi ya kan, pasti bisa. Benar nggak? Oke, saudari ya, mungkin itu yang penting. Nah, sekarang yang berikutnya, ke terakhir 4 itu adalah penetapan dan pengakuan, ya, bagaimana kanonisasinya kan, bagaimana kok sampai muncul Alkitab di tangan kita. Nah, ini perlu menjadi dasar buat saudara yang lagi mau menuntut kebenaran ya. Ini kan basic sekali ya. Bagaimana sejarah urutannya? Pertama adalah memang yang pertama diakui dan dari awal memang diakui yaitu kitab Taurat Musa. Yaitu memang seluruh sinagog itu pasti punya kopinya. Itu karena memang sudah kitab wajib itu. Nggak mungkin nggak, ya kan? Lalu kitab-kitab lain. Nah, kita tahu kan banyak kitab yang lain. Nah, tapi memang ini ada beberapa hal yang baik kalau misalnya juga bisa ingat ya, siapa yang menyusun kan, yang mengumpulkan apa dan sebagainya. Ternyata itu ada terutama Ezra ternyata ya, ahli Taurat di dalam Alkitab itu dia yang mengumpulkan semua kitab yang kita pegang sekarang kecuali Nehemia dan Maleakhi. Ternyata itu belum ada di zaman itu, belum memang kan, memang belum ditulis gitu. Ya kan, maka tidak ada. Jadi Ezra itu lumayan lengkap dikumpulin semua yang akhirnya menjadi sebuah kitab di perjanjian, semua kitab di perjanjian lama kecuali Nehemia dan Maleakhi. Nah, lalu sampai tahun 400 sebelum Masehi, maka oleh Great Synagogue itu dikumpulkan, ditambahkan yang itu Nehemia dan Maleakhi itu lengkap. Ternyata kapan lengkapnya? Tahun 400 sebelum Masehi. Dan tambahan sedikit yaitu terjemahan ke dalam bahasa Yunani yang kita mungkin pernah dengar, Septuagint, itu 277 sebelum Masehi ya. Ini adalah bagaimana kanonisasi perjanjian lama itu rampung ya. Dia rampungnya kapan? Rampungnya dalam 400 sebelum Masehi. Ya, itu yang kita perlu jelas. Nah, perjanjian baru bagaimana? Nah, ini adalah yang pertama diakui pasti kitab Injil ya. Lalu kitab-kitab lain ya, yaitu mulai diakui itu adalah setelah pas zamannya Polikarpus, muridnya Yohanes, tahun 155 Masehi. Ya, di zaman itu, zaman bapak-bapak gereja ya, belum, zaman murid terakhir lebih tepatnya ya, itu semua Alkitab diakui oleh bapak-bapak gereja kecuali ini, ada 1, 2, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yohanes, Yudas, Wahyu belum masuk ke dalam kanon Alkitab. Baru di konsili di Carthage 397. Berarti kalau kita ditanya ya, kapan Alkitab perjanjian baru rampung, tersusun, yaitu tahun 397 Masehi. Yaitu rangkuman dari yang artikel yang panjang itu bisa dirangkum dengan beberapa slide ini sih saudara sekalian ya. Oke. Dari saya pembahasannya sampai itu ya. Semoga kita bisa
lihat apa yang penting, khususnya memang memasuki kebenaran tuh melalui DBHT ya, doa baca, belajar, hafal, terus apa? Kita tes deh ya, Firdaus sama Cikwe ya. Nah, yuk kita sebut lagi 4 manfaat dari Alkitab, ya kan? Ayo kita unmute ya. Oke, mari 1. Bersaksi Bersaksi mengenai tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. 2. Memberikan Hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Oke. Amen. Ya, ketiga, Membuat kita dilahir ulang. melahirkan ya, betul. Ini 3 step sebelum lahir baru. Sekarang 3 Amen. hal yang terjadi, manfaat yang didapatkan setelah lahir baru berkaum imani, yaitu apa? Menjadi apa? Air susu rohani. Kedua, menjadi santapan hayat. Ketiga, menyempurnakan kaum imani. Puji Tuhan atas 6 manfaat dari kita menikmati firman Tuhan. Ya lumayan ya Pak enggak, kalau misalnya dapat 6 poin masuk sudah. Hafal sudah. Oke ya, dari saya demikian dulu. Puji Tuhan, kalau nanti ada yang mau menambahkan atau pertanyaan silahkan, kita doa sebentar ya sekalian. Amin. Oh Tuhan Yesus, kami doa terhadap firman Tuhan, biarlah tidak hanya pengetahuan objektif, tapi kami sungguh bisa memasuki, melihat pentingnya kami memasuki setiap perkataanmu yang adalah hembusan Allah. Oh Tuhan, yang membawa setiap kadar Allah ke dalam diri kami. Tuhan, yang membuat kami terus, Tuhan, oh Tuhan, bisa terus bertumbuh. Oh Tuhan, bahkan saya disempurnakan. Tuhan Yesus, terima kasih padamu Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Baik, dari saya demikian, mungkin dari Saudara Ali dan ada mau menambahkan sebelum masuk sesi berikutnya. Apakah ada? Kalau sorry. Oke. Kok Ali sedang? Oke. Ya, ya. Amin. Puji Tuhan, saudari. Itu tadi yang dipaparkan oleh Saudara Cheng Hin adalah pelajaran kebenaran level 1 ya, pelajaran 1 yaitu mengenai Alkitab. Nah, sebenarnya bahan ini kita akan gunakan nanti tahun depan mulai bulan Januari di sidang-sidang kelompok, saudari. Nah, jadi pelajaran pertama ini sangat penting ya saudari, bukan berarti pelajaran yang lain tidak penting, tapi saya temukan untuk ya ini siasat musuh ya. Musuh itu kalau mau menghantam iman Kristen ya, kebanyakan itu yang pertama kali diserang adalah Alkitab ya. Hari ini kalau kita melihat saya rasa bukan hanya orang Kristen yang memberitakan Injil ya saudari. Di internet itu banyak sekali orang ateis juga memberitakan Injil mereka. Ya, tentu Injilnya adalah untuk meruntuhkan iman ya kaum beriman ini. Jadi saya temukan hal yang pertama yang mereka serang itu adalah keotentikan Alkitab. Ya, jadi mereka mengatakan Alkitab itu tidak otentik. Alkitab itu bertentangan satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, itu membuat beberapa orang yang lemah imannya, ya, terutama mereka yang tidak pernah baca Alkitab, saudari, membuat apa? Mereka itu kemudian meragukan Alkitab. Ya. Kalau Alkitab saja sudah diragukan, itu sudah seperti rumah tidak ada pondasinya. Ya. Mudah sekali dirobohkan. Pohon tidak ada akarnya. Ya. Akar itu digerogotin oleh rayap. Ya. Jadi saudari, pelajaran ini sangat penting. Ya, saudari yang mengikuti pelatihan ini, saya harapkan saudari bisa belajar sungguh-sungguh ya, memustikakan apa Alkitab itu ya. Nah, kita bisa membuktikan bahwa Alkitab itu benar-benar firman Allah ya. Alkitab bukan hanya tulisan manusia, Alkitab bukan hanya kumpulan dari karangan manusia ya, dan
kita harus buktikan bahwa tidak mungkin ya ada bunga rampai atau kumpulan kitab-kitab itu yang rentang waktunya begitu lama, ya penulisnya begitu banyak, mereka tidak pernah janjian, tidak pernah ketemu, tapi bisa menceritakan satu persona yang hidup, ya, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu kita sangat memustikakan Alkitab. Ya. Nah, pelajaran berikutnya itu adalah mengenai Allah Tritunggal. Saudari, itu juga sangat penting. Ya, kita jangan bayangkan itu rumit ya, itu pelajaran teologi yang rumit. Tapi Allah Tritunggal adalah kebenaran yang sangat fundament, sangat mendasar, saudari. Kalau saudari ditanya misalnya, Allahnya orang Kristen ada berapa? Ya, yang sering dituduhkan Allahnya orang Kristen banyak, Allahnya orang Kristen 3 ya. Lalu bagaimana kita menjelaskan? Nah, karena itu kita perlu mengenal saudari pelajaran ini ya, minggu depan ya akan disampaikan. Baik, selanjutnya sesi berikutnya ini adalah mengenai bahan penggembalaan. Ya. Silakan saudara Joni ya yang akan membawakan sesi berikut ini ya.